Apalagi Pak Quraisy untuk anak-anak muda. Tadi kita udah ngobrol banyak mengenai iman, Islam, ihsan, terus wasatiyah. Terus saya ingin mengakhiri pembicaraan ini dengan pesan-pesan dari Bapak kepada anak-anak muda. Bagaimana untuk mereka bisa beragama. Terus berikutnya mungkin bagaimana mereka bisa lebih berpendidikan. Kalau anggaplah pendidikan itu kita bisa perbaiki di rumah atau di rumah tangga, kita harus melihat ekosistem secara keseluruhan juga kan. Apakah itu di sekolah, di kantor, ataupun di masjid, atau di tempat ibadah lainnya. Apa tuh yang harus kita lakukan? Saya enggak tahu ya, saya selalu itu berkata, anjurkanlah membaca. Kuncinya di situ. Kuncinya membaca. Membaca menambah pengetahuan, menambah kesadaran. Dengan membaca akan terbatasi kegiatan-kegiatan yang negatif. Itu kan? Mungkin ada satu hal yang saya ingin katakan dalam konteks ini, harus dibedakan antara agama dan keberagamaan. Agama itu sudah sempurna. Keberagamaan itu pelaksanaan ajaran agama. Dan ini bisa berkembang terus. Karena penafsiran agama berkembang. Jadi pelaksanaannya bisa berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Kalau kita sadar tentang ini, kita bisa mentoleransi orang yang berbeda penafsiran dengan kita. Ya kan? Betul. Ini juga harus ditanamkan pada anak muda. Bahwa, saya kembali. Tadi kita ada sebut tentang wasatiyah. Siap. Itu salah satu nama yang lain adalah siratal mustaqim. Sirat itu jalan lebar. Setiap orang berjalan di jalan lebar itu. Di jalan lebar itulah bermuara semua jalan-jalan kedamaian. Kalau kita berjalan di jalan lebar, kita tidak mengganggu orang lain yang ada di samping kita. Dia tidak mengganggu kita karena jalannya lebar. Tapi kalau Anda memahami agama secara sempit, kita bertengkar terus. Kita senggol-menyenggol. Nah, ini yang harus ditanamkan pada anak-anak muda. Bahwa kita beragama itu, kita beragama itu Tuhan beri toleransi yang luar biasa. Sehingga kita bisa berbeda-beda. Populer itu ungkapan yang sering saya kemukakan, Tuhan tidak bertanya 10 berapa tambah berapa. Yang Tuhan tanyakan 10 itu, Tuhan tidak bertanya 5 tambah 5 berapa. Karena jawabannya cuma 1, 10. Yang Tuhan tanya 10 itu berapa tambah berapa. Bisa 9 tambah 1. Bisa 2 tambah 8, 3 tambah 7, 6 tambah 4, 5 tambah 5. Itu keberagamaan. Dan pada dasarnya hubungan dengan Tuhan itu dilandasi oleh pemaafan Tuhan. Sedangkan hubungan antara manusia itu dilandasi oleh tuntutan manusia. Jadi Tuhan itu jauh lebih baik dari manusia dalam konteks hubungan ini. Karena dia bisa maafkan. Udahlah, jadilah. Kalau manusia, kita berutang sama manusia, dia tuntut kita terus. Nah, hal-hal semacam ini kita ingin tanamkan pada anak-anak muda sehingga mereka dapat dapat melaksanakan agama dengan santai. Kalau tidak ini ada yang ini, ada yang ini, ada yang ini. Saya melihat di kalangan kita juga itu kecenderungan melakukan labelisasi. Itu kental sekali. Betul. Dan itu membatasi pertumbuhan. Karena kita nggak bisa menunjukkan keterbukaan untuk mendengar opini atau pandangan yang mungkin beda dari pandangan kita. Betul. Iya kan? Jadi tidak usah ada label-label. Iya. Kita Muslim,
Ya. Ada orang ditanya, Anda Sunni atau Syi'i? Dia bilang, saya Muslim. Kalau sebagai bangsa Anda, agama Anda apa? Saya bangsa Indonesia. Betul. Kita cari titik temu. Betul. Jangan kita menonjolkan perbedaan. Betul. Betul. Ya kan? Nah, yang terakhir. Ini tadi saya sempat ngobrol dengan Pak Quraisy. Salah satu ukuran atau cermin dari ilmu pengetahuan itu adalah Nobel. Iya. Yang diberikan oleh Norwegia. Itu lebih dari 600-an hadiah Nobel yang diberikan untuk ilmu alam, apakah itu fisika, matematika, kimia, dan lain-lain. Dari 600-an itu hanya 3 orang Muslim yang menang. Turki, Mesir, dan Pakistan. Lebih dari 150 dimenangkan oleh orang Yahudi. Sisanya Nasrani, Katolik. Mungkin 1 orang Hindu, Buddha kayaknya belum ada. Populasi Muslim di dunia itu kurang lebih 24% dari 8 miliar. Populasi Yahudi 0, sekian persen. Apakah itu merupakan ukuran yang harus kita perhatikan dan sikapi untuk kita lebih bisa berpengetahuan? Yang pertama dulu, itu harus kita perhatikan. Siap. Kita harus akui bahwa sarjana-sarjana Muslim sedikit sekali atau hampir tidak ada. Siap. Yang meraih hadiah Nobel. Tapi di sisi lain harus diakui juga bahwa dalam menentukan pilihan itu ada subjektivitas. Siap. Ya. Anda lihat saja sekarang Cina dengan kemajuannya. Lihat di Amerika, orang-orang Cina menguasai sekian banyak teknologi, ya kan? Tidak dapat hadiah Nobel. Ya. Jadi ada unsur subjektivitas dalam memberikan penilaian, walaupun dalam saat yang sama kita akui bahwa memang kita masih ketinggalan. Ya. Ya. Karena ini nyambung dengan tadi pembicaraan kita mengenai kejayaan Islam. Saya melihat bahwasanya kalau Nobel itu memberikan pengakuan terhadap prestasi orang Muslim dari abad ke-8, mungkin akan sangat didominasi oleh orang Muslim. Karena temuan-temuan yang dilakukan dari abad ke-8 sampai 13 itu luar biasa. Dan saya sepakat dengan Pak Quraisy bahwa memang ini tidak terlalu objektif. Ada mungkin subjektivitas, tapi juga bukan berarti kita nggak perlu memperhatikan. Iya, betul. Ya. Karena seperti tadi, kapasitas atau keinginan kita untuk membaca aja masih minim. Sangat Dan minim. kalau itu bisa ditingkatkan, tentunya bisa nyambung lah dengan kapasitas kita untuk memenangkan. Betul, betul. Ada pesan-pesan akhir Pak Quraisy untuk teman-teman di cukuplah. Anda lah yang menyimpulkan. Terima kasih banyak. Terima kasih atas waktunya. Alhamdulillah. Ya. Teman-teman, itulah Pak Quraisy Shihab, cendekiawan Islam, penafsir kontemporer. Terima kasih. Inilah Endgame. Dan ada rahasianya menulis, jangan menulis seperti menulis surat ke pacar.